Shalom, gereja yang dikasihi Tuhan, Eklesia keluarga Allah. Pagi hari ini adalah hari yang sungguh penuh dengan ucapan syukur kalau kita kembali boleh hadir di tanggal 28 Februari 2021. 2 bulan kita sudah lewati di tahun ini. Waktu terus berganti, terus berlalu. Lalu apa yang sudah kita beri bagi Dia? Apakah kita sudah siap kembali kepadanya suatu saat nanti? Mari kita mendekat kepada Tuhan, maka Ia pun akan mendekat kepada kita. Mari kita persembahkan pujian, nyanyian kita hanya bagi Tuhan. Engkau yang menghiasi kehidupan kami ya Tuhan dengan kasih dan kemuliaan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau membawa kehidupan kami, memberikan yang terbaik, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita
Terima kasih ya Tuhan. Kehadiran-Mu itulah yang mengubah kehidupan kami. Kehadiran-Mu ya Tuhan, itulah yang memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu hadir dan selalu ada di dalam kami. Engkau yang beserta dengan kami adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau memberkati ibadah ini ya Tuhan. Baik kami yang hadir dalam ibadah onsite maupun kami yang mengikuti ibadah online. Biarlah kami boleh menghormati kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendengar suara-Mu lebih terang, lebih suara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan Amin. Tetap berdiri ya. Ajaib, sungguh ajaib kuasa Yesus dalam hidup kita. Ada angin. Kasih
keajaiban kuasanya sudah ada sejak dulu, saat ini, bahkan nanti. Amin. Amin. Dan keajaiban anugerahnya itulah yang memelihara kehidupan kita hingga hari ini. Marilah kita mempersembahkan ucapan syukur kita melalui persembahan yang akan dijalankan. Dan kita mengingat kembali kasih-Nya, kasih yang sempurna, yang sudah diteladankan Allah melalui Yesus. Kasih yang memberikan damai sejahtera di saat dunia bergelora. Kasih yang mendatangkan sukacita di tengah badai sekalipun. Dialah Yesus, sumber kasih yang layak untuk kita sembah. Betapa besar kasih
Bantulah kami ya Tuhan, agar kami boleh menghidupi firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, agar kami tidak menipu diri kami sendiri ya Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi, kuduskan. Dan kami mau duduk dengan tenang, menghormati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Lagu yang terakhir mengatakan, Engkau yang layak untuk disembah. Ini adalah satu pernyataan iman, satu pengakuan bahwa kita memiliki Allah yang berdaulat. Hanya Dia yang layak untuk menerima pujian dan sembah kita. Saudara, ini adalah penghujung tahun, maksud saya bulan Februari. Dan bulan Februari kita berbicara tentang kasih. Kita akan melihat kasih dari satu dimensi yang agak berbeda dengan yang kita pahami selama ini. Kasih Allah yang berdaulat. Saudara, akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, khususnya dari orang-orang Kristen yang menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Masa pandemi yang berkepanjangan ini membuat banyak orang kehilangan pegangan hidup. Mungkin mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang mereka
digandoli dalam kehidupan. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Ya, ada banyak hal yang terjadi belakangan ini. Orang-orang yang dikasihi tiba-tiba pergi begitu saja. Kemudian mereka kehilangan pekerjaan karena bangkrut. Ya, perusahaan mereka bangkrut, mereka di PHK. Belum lagi bencana-bencana alam yang terjadi, tanah longsor, banjir, gempa bumi, semua terjadi begitu tiba-tiba dan mengagetkan, membuat seluruh harta benda mereka habis dalam sekejap. Dan itu bukan hanya menimpa orang-orang di luar, tetapi juga orang Kristen yang menganggap dirinya anak Tuhan, tidak terkecuali, saudara. Sehingga itu menimbulkan banyak pertanyaan, banyak kekecewaan, kemarahan, kepahitan. Mereka bertanya, apa Tuhan masih mengasihi aku? Kalau Tuhan itu mengasihi aku, mengapa Dia membiarkan semua ini terjadi pada saya? Mengapa Dia tidak menolong saya tepat pada waktunya? Pantaskah saya menerima semua ini? Mengapa Tuhan berlaku tidak adil padaku? Pertanyaan demi pertanyaan itu, kalau dipikirkan dan diurut lebih dalam lagi, mungkin pertanyaan itu mengatakan, kalau memang Tuhan itu maha kuasa, maha adil, maha kasih, kenapa Dia membiarkan peristiwa-peristiwa itu terjadi? Kejahatan ada di mana-mana, bahkan menimpa hidup saya. Saudara, ini adalah pertanyaan teologis, tetapi ini sangat relevan dan sangat nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa benar Tuhan itu masih mengasihi saya? Apa salah saya sampai saya harus mengalami seperti ini? Nah, bagaimana kita harus bersikap ketika hal itu, musibah itu terjadi dalam hidup kita? Kita mengalami penderitaan, kita mengalami masalah yang tidak habis-habisnya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Saudara, kita seringkali memahami Tuhan dari cara berpikir kita sendiri. Kalau Tuhan itu kasih, maka Tuhan itu harus menolong saya seperti apa yang saya maui, seperti apa yang saya inginkan. Dia pasti akan menyembuhkan penyakit saya. Dia pasti akan meluluskan saya. Dia pasti akan memberikan saya pacar yang saya idam-idamkan. Dia pasti memberikan jaminan masa depan yang cemerlang, yang gilang gemilang. Itu kan menurut kita. Belum tentu itu menurut Tuhan. Kita lupa bahwa Allah kita itu berdaulat. Dia punya otoritas yang di atas kita. Apa sih maksudnya Allah yang berdaulat? Kedaulatan Allah itu berarti bahwa Dia adalah pribadi yang di atas, yang menguasai alam semesta, yang tertinggi, yang menguasai hidup kita. Dialah Sang Pencipta dan Dia punya kendali atas ciptaannya. Seringkali kita lupakan hal ini. Dia tetap mengasihi kita, tetapi dengan caranya, dengan kedaulatannya. Dalam kitab Yesaya dikatakan, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Jadi itu sebabnya, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami penderitaan, kita merasa Tuhan tidak lagi mengasihi aku. Ini sulit bisa dimengerti oleh pikiran kita. Bagaimana Allah mengasihi dengan cara seperti ini? Saudara, dalam sebuah buku yang berjudul Why Do People Suffer, dikisahkan tentang sebuah sekolah, ya, SD di luar negeri ini, yang tiba-tiba ambruk, ya.
karena gempa bumi dan menewaskan semua guru-guru yang sedang mengajar dan murid-murid yang ada di dalamnya. Hanya ada satu anak yang masih bisa diselamatkan dan cepat-cepat anak ini dibawa ke rumah sakit untuk ditolong. Nah, selama berjam-jam dokter, perawat, semuanya tuh berjuang untuk menyelamatkan nyawa anak ini. Sementara ibu sang anak itu menunggu di luar dengan harap-harap cemas. Dia berharap anaknya bisa sembuh, tertolong. Nah, setelah 7 jam proses operasi berlangsung, anak itu ternyata meninggal dunia. Semua orang tidak berani menyampaikan berita itu kepada sang ibu. Akhirnya dokter yang mengoperasi itu, dokternya bedah itu sendiri yang akhirnya keluar dan menemui sang ibu, dan dia menyatakan bahwa anak ini kondisinya tidak bisa tertolong lagi dan meninggal dunia. Begitu mendengar berita ini, ibu sang anak ini histeris. Dia nangis sejadi-jadinya, dia marah, dia pukuli dokter bedah itu dengan tinjunya ya. Dadanya dokter itu dipukuli dengan tinjunya. Dia merasa dokter ini harus bertanggung jawab atas kematian anaknya. Tapi apa yang dilakukan oleh dokter ini? Dia cuma bisa memeluk ibu ini. Dan dia memeluk dengan erat sampai akhirnya ibu ini dia menyelesaikan kemarahannya, tangisannya, dan dia diam. Lalu dokter ini akhirnya dia masuk ke dalam ruangannya sendiri, dan dia di sanalah dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa saudara? Ternyata sebelum dia berangkat untuk mengoperasi ibu ini, dia diberi kabar bahwa anaknya juga tewas di sekolah itu. Tapi dia memerlukan datang untuk menolong seorang anak yang mungkin bisa diselamatkan. Padahal dia tahu anaknya sudah meninggal dunia. Itulah yang terjadi dengan Allah kita. Ketika dia melihat manusia di dalam penderitaan, di dalam masalah, bukan berarti dia sukacita, bukan berarti dia senang. Aku yang berkuasa kok, aku yang punya otoritas kok. Tidak, saudara. Dia menangis, dia sedih. Itu sebabnya dia kirim anaknya untuk datang ke dunia ini. Dan ayat yang paling menjadi pegangan kita, bahwa Allah itu kasih, ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Saudara yang sudah hafal, ya saya harap semuanya hafal ayat ini ya. Ayo kita ucapkan ayat ini sama-sama. Sehafal kita nggak apa-apa ya. Mau ngerepek sedikit nggak apa-apa. Ya, silahkan. Ya, Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan kita. Ketika Yesus datang ke dunia, dia datang dengan satu misi, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan konsekuensinya, dia tahu bahwa dia harus menderita dan mati di atas salib lebih dahulu supaya bisa menyelamatkan manusia. Dan pada saat itu bagi Yesus, ketika dia sebagai manusia yang bisa merasakan sakit, itu bukan pilihan yang menyenangkan, bukan pilihan yang mudah. Dia harus mengorbankan egonya, dia harus mengorbankan kesenangannya untuk bisa melakukan misinya. Dia harus rela dihukum sebagai orang berdosa, padahal dia tidak berbuat dosa. Tetapi demi menanggung
beban dosa saudara dan saya, orang berdosa. Dia rela lakukan itu. Itulah yang disebut kasih Allah yang tidak terbatas. Kasih yang melampaui rasio kita, yang sulit kita pahami. Kasih yang berdaulat. Itu sebabnya kalau kita protes sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih saya kok harus mengalami seperti ini? Tuhan berkata, aku tahu yang kamu rasakan. Aku sudah pernah merasakannya. Bahkan lebih dari yang kamu rasakan. Itu sebabnya jangan protes sama Tuhan. Jangan nyalah-nyalain Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, mungkin masalah itu terjadi karena salah kita. Atau mungkin itu memang sesuatu hal yang terjadi secara universal, seperti pandemi saat ini. Kalau Tuhan izinkan masalah penderitaan terjadi dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa Tuhan punya rencana yang khusus, yang spesial di balik semua yang kita alami. Kenapa Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia? Karena Tuhan punya rencana yang besar. Kita belum tahu saat ini apa rencana Tuhan. Tapi kita mulai sedikit demi sedikit mengerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Tuhan ingin memurnikan iman kita. Apakah kita akan terus seperti dahulu? Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bersandar pada Tuhan. Bahkan di saat-saat yang penuh dengan kesulitan. Seorang pengarang buku yang bernama C.S. Lewis, dia mengatakan, God whispers to us in our pleasure. Tuhan itu berbisik kepada kita pada saat kita tuh senang, pada saat kita itu gembira. Speaks in our conscience, but shouts in our pain. Dia berbicara di dalam hati nurani kita. Tetapi ketika kita menghadapi penderitaan, masalah, pencobaan, dia itu berteriak. Ya, dikatakan dia berteriak di dalam penderitaan. Dan itu dikatakan adalah mikrofonnya Tuhan. It is his megaphone to rouse a deaf bird. Jadi itu adalah megafon atau mikrofonnya Tuhan untuk membangunkan dunia yang tuli. Saudara, pandemi ini bisa menjadi megafonnya Tuhan untuk menyadarkan manusia. Seperti seorang bapak yang berteriak kepada anaknya ketika melihat anaknya itu sedang berjalan menuju ke selokan yang di depannya. Dia harus memperingatkan anaknya, nak, hati-hati. Kalau kamu teruskan, kamu akan jatuh di dalamnya. Itulah kasih seorang bapa. Bahkan dikatakan lebih lanjut oleh seorang penulis, dikatakan bahwa penderitaan itu selain megafonnya Tuhan, apa nggak ada cara lain yang lebih lembut sih? Misalnya dengan menyadarkan tuh dengan suara violin, biola, ya, yang lebih lembut, atau suara tawa yang lebih menyenangkan. Apa nggak ada cara yang lain? Kenapa harus diteriakin? Ya. Saudara, dikatakan dalam tulisan itu, karena itu untuk membangunkan mimpi bahwa semua yang ada di dunia ini adalah baik-baik saja. Kalau kita terus terhanyut dengan mimpi bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah oke, baik-baik saja, kita tidak akan mengalami masalah. Hati-hati, kita harus dibangunkan, kita harus disadarkan bahwa itu tidak benar. Tuhan terpaksa berteriak, jangan ke sana, hati-hati, kembali, berbalik kepadaku. Saudara, pertanyaan berikutnya, kalau memang Tuhan itu perlu berteriak, apa dia harus berteriak kepada orang benar? Kalau kita tuh sudah jalannya on the track, pada jalan yang benar,
Apa perlu diteriaki lagi sama Tuhan? Apakah kita semua harus mengalami penderitaan walaupun kita sudah berusaha hidup benar? Ya memang tidak ada manusia yang benar ya, tapi paling tidak kita sudah berusaha hidup benar. Apakah kita nggak diperkecualikan? Diistimewakan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sendiri, dia tidak diistimewakan. Dia harus menanggung penderitaan itu. Dan itu adalah pilihannya. Bagaimana dengan Ayub? Kalau kita melihat kisah Ayub, kita akan melihat bagaimana respon Ayub ketika dia harus menghadapi berbagai macam masalah yang terjadi. Saudara tahu siapa Ayub? Dikatakan Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Tapi mengapa Ayub harus mengalami penderitaan demi penderitaan? Dia harus kehilangan segala-galanya. Dia harus kehilangan harta bendanya, ternak-ternaknya, pegawai-pegawainya ikut semua. Bahkan anak-anaknya yang saat itu sedang berpesta semua mati dalam sekejap. Gak cukup sampai di situ, dia pun harus mengalami sakit yang luar biasa. Sekujur tubuhnya dari kepala sampai kaki penuh dengan luka-luka dan borok-borok. Suatu penderitaan yang bertubi-tubi dan sangat berat dia rasakan. Sampai istrinya sendiri mengatakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, apakah Ayub harus mengalami seperti ini? Dia orang benar loh. Dia orang saleh, dia orang jujur. Kenapa kok dia harus mengalami seperti ini? Mungkin kita juga mengatakan, saya juga sudah melayani Tuhan loh. Saya ini sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, suka bersaksi, menginjil, mencari jiwa. Kok sekarang saya harus menghadapi masalah yang begini berat? Penyakit yang gak kunjung sembuh-sembuh. Saya di PHK. Saya kehilangan orang yang saya kasihi. Kenapa? Mungkin itu pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita saat ini. Kalau demikian, mari kita belajar dari Ayub. Bagaimana respon Ayub ketika dia harus menghadapi penderitaan semacam ini? Satu perkataan yang sangat terkenal yang dikatakan oleh Ayub yang di luar nalar manusia. Dia katakan dalam Ayub 1 ayat 21, dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Gampang ya saudara ketika kita mengulang kata-kata ini, karena kita nggak ikut merasakan. Tapi Ayub mengalami sendiri. Dan setelah pengalaman yang seperti itu, dia masih bisa mengucapkan kata-kata ini. Dengan telanjang aku keluar. Dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpuji nama Tuhan. Seandainya saudara dalam posisi Ayub saat itu, bisakah kita mengatakan hal yang sama? Wallahu a'lam. Belum tentu ya saudara. Kalau kita dicubit masih terasa sakit, rasanya sulit ya mengatakan seperti itu. Tapi benarkah Ayub bisa dengan mudah mengatakan hal itu? Ternyata kalau kita baca dalam kisah-kisah selanjutnya, kita akan melihat bagaimana beratnya pergumulan Ayub. Mungkin di awal dia bisa mengatakan seperti itu, tapi setelah itu dia mikir, aduh, iya ya Tuhan itu kok kebangetan ya. Saya ini sudah jujur, saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan bagian saya. Kenapa saya harus mengalami semuanya ini? Kemudian dia mulai mempertanyakan, dia mulai meragukan kasih Tuhan, meragukan hikmatnya Tuhan. Kalau saudara baca dalam kisah-kisah selanjutnya, Ayub mulai berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia meragukan kebaikan Tuhan. Tapi yang menarik, di akhir kisahnya,
dalam pasal yang ke-42 kitab Ayub, bagian terakhir yang dicatat, dikatakan setelah melalui pergumulan yang berat, akhirnya Ayub mencabut perkataannya yang menyesali Tuhan. Dan dia menyesali semua yang dia sudah katakan. Setelah melalui pergumulan iman yang cukup berat, Ayub belajar banyak hal yang membuat dia menjadi lebih bijak. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Ayub? Penderitaan Ayub ternyata membuat dia mengenal kedaulatan Allah. Itu yang pertama. Dia mulai mengenal siapa Allah dan siapa dirinya. Kalau kita baca kitab Ayub pasal yang pertama, pasal 42 ayat yang kedua, coba kita baca ayat ini supaya kita bisa melihat gambarannya. Di situ dikatakan, aku tahu, ini jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dari bahasa Indonesia masa kini dikatakan, aku tahu ya Tuhan bahwa engkau maha kuasa dan engkau sanggup melakukan apa saja. Jadi di sini Ayub mengakui kemahakuasaan, kesanggupan, kedaulatan Allah. Bahwa kalau Allah sudah punya rencana, tidak ada rencananya yang gagal. Di balik segala sesuatu yang terjadi, termasuk kesengsaraan yang dia alami, ada rencana Allah yang berdaulat. Saudara, kalau gitu pertanyaannya, apakah berarti tindakan iblis yang ingin merusak hidup Ayub itu juga ada dalam rencana Tuhan? Menurut saudara gimana? Tindakan iblis itu juga di dalam rencana Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan? Kenapa Tuhan mengizinkan iblis memporak-porandakan kehidupan Ayub? Memang Tuhan mengizinkan, tetapi pembiaran itu adalah pembiaran yang berdaulat. Tuhan mengizinkan iblis menjadi dalangnya, tetapi bukan Tuhan yang menghancurkan. Tuhan tahu ketika iblis diberi izin, dia tidak akan bisa menghancurkan iman Ayub. Itu sebabnya Allah memberikan izin. Tapi kalau Allah tahu itu akan menghancurkan, Allah mungkin tidak memberi izin. Itulah kedaulatan Allah yang dipelajari oleh Ayub. Iblis itu yang menjadi dalangnya, tetapi bukan Tuhan. Ya. Dia menggunakan orang-orang jahat, alam untuk bisa menyengsarakan Ayub. Tetapi itu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Bila saat ini kita juga menghadapi hal yang sama, masalah, penderitaan, persoalan menimpa hidup kita, bisakah kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita? Bisakah kita menyanyikan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bisakah kita menyanyikan lagu itu dengan satu keyakinan? Yang pertama, penderitaan itu membuat Ayub mengerti, mengenal kedaulatan Allah. Dan yang kedua, membuat Ayub juga mengakui hikmat Allah. Kalau kita baca dalam ayat yang ketiga dan keempat, dikatakan, saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Engkau bertanya, mengapa aku berani meragukan hikmat-Mu, padahal aku sendiri tidak tahu menau.
Aku bicara tentang hal-hal yang tidak ku mengerti, tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku ini. Engkau menyuruh aku mendengarkan ketika engkau berbicara dan memberi jawaban bila engkau bertanya. Saudara, di sini dengan jelas dikatakan Daud ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Engkau bertanya, mengapa aku berani meragukan hikmat-Mu? Berarti saat itu Ayub sedang meragukan hikmat Tuhan. Ayub ingin minta penjelasan kepada Allah, kenapa? Kok semua itu terjadi pada dirinya? Menariknya, Allah tidak menjawab langsung atas semua pertanyaannya itu. Justru dia bertanya balik. Mengapa engkau berani meragukan hikmat-Ku? Atau dengan bahasa yang lebih sederhana mungkin Tuhan ingin mengatakan, kenapa? Memang siapa engkau? Berani-berani meragukan kepandaian, kebijakan Allah. Kira-kira seperti itu, saudara. Di sini Ayub menyadari, dia mulai sadar bahwa siapakah Allah dan siapakah dia. Allah adalah sang pencipta dan dia adalah ciptaannya. Itu sebabnya hikmat Tuhan tidak perlu diragukan. Tidak bisa dipahami dengan pemikiran manusia yang serba terbatas. Apa buktinya hikmat Tuhan? Yang paling gampang, yang paling nyata adalah tanpa hikmat dunia ini tidak mungkin bisa ada seperti sekarang ini. Semuanya berjalan dengan teratur. Saudara, bukankah kita sering juga melakukan hal yang sama ketika kita menghadapi masalah dan kesulitan hidup? Kita mulai meragukan, Tuhan, di mana kebijaksanaan-Mu Tuhan? Di mana keadilan-Mu Tuhan? Kenapa Tuhan semuanya kok terjadi dalam diri saya? Kita menginginkan Tuhan menjawab menurut akal kita, sesuai dengan yang kita mau. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya manusia yang kurang hikmat. Manusia yang BODOH. Manusia yang stupid. Kita mempertanyakan kebaikan Tuhan, hikmat Tuhan. Melalui penderitaan yang dialami Ayub, akhirnya dia mengakui bahwa Tuhan itu berhikmat. Walaupun kita tidak bisa mengerti semuanya, tapi kita tahu hikmat Tuhan di atas yang bisa kita pikirkan. Yang ketiga, penderitaan itu membuat Ayub mengenal Allahnya secara pribadi. Kalau kita baca dalam ayat yang kelima, pasal 42, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sebelumnya Ayub mengenal Tuhan dari apa kata orang. Dia cuma mengetahui bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu pencipta. Tetapi setelah melalui peristiwa demi peristiwa yang begitu menyakitkan, akhirnya dia bisa mengenal Tuhannya secara pribadi. Dan dia mengatakan, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dia memiliki satu visi yang berbeda dari yang dia miliki sebelumnya. Kalau yang dulu dia mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan yang dalam Tuhan yang memakai kebiasaan yang bersifat retributif, yang kalau kamu baik, kamu akan diberi hadiah, tapi kalau kamu tidak taat, kamu jahat, kamu akan dihukum. Tapi sekarang Daud membuktikan, aku tidak jahat kok, aku sudah berusaha hidup baik kok, tapi kenapa semuanya itu terjadi? Tuhan ingin mengantar Ayub pada satu pemikiran bahwa aku berdaulat. Hikmat Tuhan tidak bisa dipahami oleh hikmat manusia.
Dan yang lebih lagi saat itu, Ayub mengenal siapa Allahnya. Pengenalan yang pribadi, pengenalan yang intim, itulah yang terjadi. Tidak lagi menurut apa kata orang. Nah, saudara, melalui penderitaan ini, Ayub membuktikan bahwa dia tidak lagi mencari Tuhan sang pemberi berkat karena berkat-berkat yang diberikannya, tetapi walaupun berkat-berkat itu diambil, Ayub tetap mencari Allah sang pemberi. Ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan pagi hari ini? Allah bisa menunjukkan kasih-Nya dalam berbagai cara, termasuk di dalamnya penderitaan. Itulah cara Allah menunjukkan kasih-Nya yang berdaulat. Pertanyaannya, bisakah kita seperti Ayub? Menerima semua masalah dan penderitaan yang Tuhan izinkan itu sebagai satu bentuk kasih Allah yang berdaulat, yang dilakukan dengan hikmat-Nya, sehingga kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Biarlah renungan pagi hari ini membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan kita secara pribadi. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat atas hidupku. Aku mau berserah penuh kepadamu. Mari kita nyanyikan lagu ini, keluar dari hati kita, keluar dari pemahaman kita. Siapakah aku, Tuhan? Tetapi kalau Engkau izinkan, aku bisa menghadapi semua ini. Itu semua karena anugerah. Engkaulah Tuhanku, Engkau yang berdaulat atas hidupku. Hidupku, aku mau berserah kepadamu. Kalau saudara mengaminkan kata-kata lagu ini, nyanyikan dengan bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Engkaulah
Ya Tuhan, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku. Segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi, ini semua ada di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Dan kalau Engkau izinkan, Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk menanggungnya sampai akhir. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu seringkali tidak bisa kami pahami, tetapi itulah kasih yang tidak terbatas. Bahkan Engkau sendiri rela menyerahkan nyawa-Mu untuk kami yang dosa ini. Kami tidak perlu meragukan lagi kasih-Mu. Kami tidak mau meragukan lagi hikmat-Mu Tuhan. Dan mulai hari ini kami mau mengenal Engkau secara pribadi, bukan dari apa kata orang. Kami mau memiliki pengalaman pribadi dengan Engkau dari hari ke hari. Bantu kami Roh Kudus, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin.